lihat rapornya apa saja ini? Apakah merah, biru, apakah ada catatan-catatan tertentu berdasarkan pendapat para pakar? Tapi sebelum kita elaborasi lebih jauh kepada catatan itu, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu Dr. Irwansyah, peneliti Media Research Center Media Group. Selamat malam, Mas Irwansyah. Mas Irwansyah di sini akan menjelaskan dari hasil focus group discussion begitu ya, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Media Research Center Media Group. Apa saja ini? Apa yang menjadi catatan? Artinya indikator terhadap kinerja itu apa saja? Oke, yang pertama saya akan mengatakan bahwa tanggal 6 Oktober yang lalu kita mengadakan FGD, sebuah kelompok diskusi terfokus terkait dengan pilihan dari para pakar. Kita percaya dengan pakar ini punya data dan mereka ahli di sini. Okay. Nah, mereka diminta untuk memilih skala 1 sampai 9 pilihan. Nah, kemudian dari 1 sampai 9 ini, 1 sampai 3 kita bilang mereka berusaha, kemudian 4 sampai 6 itu adalah menuju, 7 dan 9 itu adalah capaian atau mencapai. Ini yang kita lihat ya, jadi kalau berusaha itu masuk skala 1 sampai 3, menuju 4 sampai 6, mencapai 7 sampai 9. Artinya 24 pakar ini akan memilih 1 sampai 9. Dan kemudian kita akan kelompokkan atas 3 klaster ini, artinya berusaha itu kementerian sudah bekerja, sementara menuju kementerian mencapai program kerjanya dengan tujuan yang jelas, dan mencapai itu kementerian mencapai target yang diinginkan. Baik, nah kita langsung saja melihat, sudah ada hasilnya ya, sudah keluar? Sudah, dan kita sudah mulai publikasikan mulai tanggal 12 Oktober yang lalu. Kita lihat, pertama mungkin kita elaborasi dari masing-masing Kemenko. Ya, yang pertama adalah Kemenko Maritim, kemudian juga ini dari Kemenko Maritim. Silakan. Ya, yang kita perhatikan bahwa rata-rata sudah bekerja dan kemudian sudah mulai mengarah kepada tujuan program kerja yang jelas. Namun yang perlu kita perhatikan bahwa capaiannya belum mencapai 30% menurut preferensi dari pakar. Jadi bukan capaian program kerja. Tapi ada sekitar 30% dari pakar mengatakan belum mencapai secara maksimal tentang program kerja dan target kerja yang dilakukan oleh kementerian. Nah, yang menariknya adalah bahwa dari sekian banyak kementerian dan Kemenko ini, target sektoral kementerian itu jauh lebih tinggi preferensinya dibandingkan dengan kementerian koordinatornya. Artinya bahwa seperti Ibu Menteri Kofifa itu ada preferensi sekitar 17%, jadi pakar memilih, tapi Kemenko-nya itu malah 0%. 0%. Jadi yang lebih berprestasi kementeriannya dibandingkan Kemenko-nya. Iya, seperti Pak Saleh sebagai Menteri Perindustrian itu ada sekitar 13% preferensinya, tapi Kemenko-nya itu hanya sekitar 4%. Oke, kita berlanjut ke Kemenko berikutnya. Baik, nah, kita ini bisa melihat dari Kementerian capaian cukup Sosial. tinggi. Ya. Kita akan lihat dari Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan juga Kebudayaan. 0 preferensinya. 0 ya, capaiannya 0%. Artinya preferensi dari yang paling bagus pakar. Kementerian Agama ya, dalam Kemenko ini. Nah, kita bisa melihat di sini capaiannya, ya. Jadi orang melihat itu adalah capaian. Jadi pilihan dari pakar 24 itu melihat ada sekitar sekian persen yang kita lihat mengarah kepada capaian-capaian semua. Memang kementerian sudah bekerja, kementerian sudah melakukan usaha untuk mencapai tujuannya, hanya saja preferensi pakar melihat bahwa capaian belum begitu maksimal. Oke, itu tadi di bawah Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan juga Kebudayaan. Kita lihat yang di bawah Kemenko Perekonomian. Nah, di sana ada perindustrian dan juga tenaga kerja. Kita lihat yang berikutnya. Menteri Olahraga sudah berhasil membubarkan PSSI. Baik. Ya, di sini kita bisa melihat bahwa ya Kemenko Ekonomi, ya perekonomian itu boleh katakan jauh lebih rendah dibandingkan dengan sektor yang dimiliki di bawah Kementerian Koordinator tersebut. Ya. Nah, ini untuk Pak Saleh, jadi kita bisa melihat ada 13%. Capaiannya 13%. Bukan capaian, tapi preferensi dari pakar. Ada sekitar 13% pakar yang memilih di situ. Tapi ini nomor 1 ya di bawah Kemenko Sekali. Perekonomian. Bagaimana dengan Kementerian Ketenagakerjaan? Bagaimana preferensi pakar? 9%. 9%. Pak Hanif. Kalau catatan saya ini di urutan nomor 7. Benar di antara kementerian yang lain. Jadi Pak Saleh dengan Pak Basuki ini sama-sama preferensinya 13% dari pakar. Oke. Ya, berikutnya kita masih punya. Baik.
Baik, dan ini adalah di bawah Kemenko Polhukam. Ya, jadi capaian menurut preferensi itu ada sekitar 4%, pakar mengatakan ya 4%, kemudian tapi yang menarik adalah Kementerian Luar Negeri dan Kementerian daripada ada satu lagi yang dia mencapai preferensi 30%. Sangat tinggi ya? Ya, ini adalah angka tertinggi preferensi dari sekian atau 24 pakar yang hadir pada saat itu. Oke, di antara ada 4 kementerian koordinator, mana yang preferensinya paling tinggi di antara keempat tersebut? Nah, preferensi terpilih itu ada di Kementerian Maritim dan Perekonomian. Karena di sini ya? kelihatan bahwa ya sumber daya, bahwa kehadiran Pak Rizal Ramli yang selama ini kemudian memberikan gebrakan dan punya nyali tinggi untuk berhadapan dengan berbagai macam pihak, ternyata memberikan preferensi yang baik dalam kementerian koordinatornya. Oke, baik. Terima kasih Mas Irwansyah sudah memberikan penjelasan. Kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Ini adalah hasil dari focus group discussion. Tapi ada 24 pakar disebut ya. Benar Ini sekali. dari kalangan mana saja dan sepertinya ada perwakilan? Jadi dari birokrat, akademisi, LSM, organisasi kepemudaan, termasuk juga tokoh perempuan dan partai politik. Kita ada Pak Ajumardi Arda jadi dari pakar kependidikan dan kemudian ada Kang Maman yang dari partai politik. Betul sekali. Selamat datang Prof. Ajumardi Azra, perwakilan dari akademisi dan juga Pak Maman Imanul Haq. Terima kasih sudah hadir di sini anggota Komisi 8 dari DPR RI. Terima kasih. Baik, silakan Mas Irwansyah kembali ke tempat duduknya.